Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Berjaman dari kelas 11 TKJ 2. Pengertian remote server. Remote server merupakan server yang Anda akses yang menjadi bagian dari proses yang dilakukan klien tanpa harus membuka koneksi secara terpisah, langsung maupun juga berbeda. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah agar Anda bisa membuat sebuah remote server. Pertama, Anda harus menentukan lokal maupun remote server pada kedua server. Kemudian, Anda harus melakukan konfigurasi agar server tersebut bisa melakukan akses terhadap remote server. 3. Di remote server nanti, Anda harus melakukan pengaturan agar dapat memetakan user dan login untuk digunakan sebagai login dan user bagi server. Yang terakhir, Anda harus menentukan pemilihan terhadap remote yang digunakan untuk melakukan pengecekan password. Fungsi remote server. 1. Mengendalikan komputer lain. Fungsi remote server yang pertama adalah digunakan untuk mengendalikan komputer lain berdasarkan lokasi yang di remote. Misalnya, ketika Anda hendak mengakses perangkat lunak atau software yang terdapat di komputer lain, jadi Anda tinggal mengecek atau melihat software tersebut melalui komputer server. Dengan begini, maka Anda tidak perlu membuang waktu dan tenaga untuk datang ke komputer klien dan melihat softwarenya. Anda sudah mendapatkan akses dari komputer klien untuk melihat software maupun bahkan melihat bagian yang lainnya. 2. Mematikan komputer dari jarak jauh. Fungsi kedua dari adanya remote server adalah untuk mematikan komputer dari jarak jauh. Sebenarnya, untuk fungsi pada poin kedua ini tidak jauh berbeda dari poin pertama. Ketika Anda hendak mematikan komputer, Anda tidak harus datang ke komputer tujuan untuk mematikannya. Anda bisa langsung mematikan komputer tersebut melalui komputer server. Biasanya, fungsi ini dipakai di warnet, yang mana komputer server bisa langsung mematikan komputer klien ketika sudah tidak digunakan, atau ketika warnet sudah tutup. Tentu hal ini sangat bermanfaat di mana pengguna tidak perlu datang ke komputer klien satu persatu dan harus mematikannya, karena hal ini akan membutuhkan waktu yang lama. 3. Menghidupkan komputer. Selain mematikan, ternyata remote server juga bisa digunakan untuk menghidupkan komputer. Jadi Anda juga tidak perlu pergi ke setiap komputer ketika hendak menghidupkan komputer. Cukup menghidupkan melalui komputer server, dan Anda juga bisa menentukan kira-kira komputer mana saja yang ingin Anda hidupkan. Anda juga bisa langsung menghidupkan seluruh komputer sekaligus. Selain ketiga fungsi di atas, di bawah ini saya juga akan menjelaskan tentang fungsi lain yang dimiliki oleh remote server. Di antaranya, digunakan untuk mengawasi dan mengontrol komputer lain. Remote server bisa digunakan untuk melakukan perbaikan atau maintenance dari jarak jauh. Digunakan untuk memodifikasi setting registry dari jarak jauh. Cara kerja remote server. Perlu Anda tahu bahwa remote server merupakan server yang digunakan untuk mengontrol, mengawasi, dan mengatur perangkat dari jarak jauh. Dengan adanya remote access, maka pengguna bisa dengan mudah melakukan dan mendapatkan akses file maupun perangkat lunak meskipun berada dalam jarak yang jauh. Misalnya, ketika seseorang memanggil jaringan yang berasal dari rumah dengan menggunakan modem analog maupun koneksi SDN, maka akan melakukan dial menuju server dengan menggunakan remote access tadi. Ketika sudah mendapatkan konfirmasi, maka pengguna bisa langsung mengakses terhadap printer maupun drive, padahal sebenarnya ia tidak terkoneksi ke jaringan LAN. Namun seolah-olah perangkat tersebut terhubung ke jaringan LAN. Contoh lain adalah Anda bisa melakukan login telnet untuk bisa masuk ke sistem yang lainnya yang ada di jaringan Anda. Sistem tersebut bisa Anda gunakan untuk jaringan lokal maupun jaringan internet. Contoh aplikasi remote server. 1. Windows Remote Desktop. 2. TeamViewer. Mungkin sekian dulu penjelasan saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.